Alhamdulillah di kesempatan awal bulan ini yang sebagaimana biasa guru kita Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang mengisi kajian. Saat ini beliau berhalangan digantikan oleh adik beliau langsung, yaitu akhina Al-Habib Soleh bin Abdurrahman Al-Attas Al-Faqih yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, ikut dari awal, yang insyaallah sebenarnya akan menyampaikan untaian mauizah ilmunya buat kita semua yang mudah-mudahan dapat kita dengarkan dan bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal. Pasang telinga dan fahami apa yang beliau sampaikan, insyaallah bermanfaat buat kita semua. Kepada Habib Soleh bin Abdurrahman Al-Attas, falyatafadhal mashkur. Shallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-akramin al-muhtadin وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus guru kita bersama yaitu Al-Habib Ali Ridha bin Idrus bin Hashim Al-Attas Al-Faqih, dan juga keluarga besar beliau akhuhu Habib Alwi bin Idrus bin Hashim Al-Attas, dan juga semua para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru kita, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para asatid yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, yang minta maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau semua. Dan juga tidak lupa guru kita yang biasa ngisi, Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana pada kesempatan kali ini beliau minta maaf, beliau kirim salam kepada antum semua ya, beliau minta doa, minta maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah antum karena sedang menjalankan ibadah haji. Ya, begitu juga orang tua ibunda saya Syarifah Fadilah binti Ahmad Al-Attas yang juga berangkat bareng Al-Habib Hanif Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, ya, diterima ibadahnya, tidaklah pulang ke tanah air kecuali membawa predikat haji yang mabrur, amin ya rabbal. Dan juga mudah-mudahan yang hadir di sini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya insyaallah mudah-mudahan Allah takdirkan berangkat haji, ya, berangkat umroh dalam keadaan sehat walafiat, sehat badannya, sehat dompetnya, amin Allahumma amin. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, haji itu luar biasa nikmat, ya, kenikmatan yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau dipanggil haji, ya, dipanggil haji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditakdirkan berangkat haji, berangkat umrah, itu sebuah kenikmatan yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, namun ya, kita yang belum bisa berangkat haji, ya, kita yang masih ada di tanah suci ini, ya, nggak usah sedih, nggak usah kecil hati, karena Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu ada beberapa amal-amal soleh yang dimana kalau kita kerjakan amal-amal tersebut, kita bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang pergi haji. Ya, ada di dalam Islam amal-amal soleh yang mana kalau kita mengerjakan amalan tersebut, kita mendapatkan pahala seperti haji atau umroh. Ada beberapa amalan, ya, ada beberapa amalan, ya, yang mempunyai nilai seperti haji atau umroh atau menyamai daripada pahala haji atau umroh. Ya, di antaranya, ya, apa sih amalan-amalan tersebut yang mempunyai nilai pahala seperti pahala haji? Ya, yang pertama adalah aqdun niyah shadiqah ala adail hajj. Amalan yang pertama, yang mana yang kalau kita kerjakan amalan tersebut, kita bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang pergi haji. Ya, kita bisa mendapatkan pahala haji. Apa amalan yang pertama? Aqdun niyah shadiqah ala adail hajj. Tancapkan niat yang betul-betul, ya, pasang niat yang serius, yang betul-betul untuk berangkat haji. Walaupun kita belum bisa nih, ya, kita belum bisa berangkat, ya, karena mungkin materi atau lain sebagainya, kesehatan, ya, atau belum kuotanya belum keluar, ya, belum gilirannya, tapi kita pasang itu niat untuk bisa berangkat haji, ya Allah, saya kepengen banget berangkat haji, ya Allah, nih tahun, ya, kalau nggak bisa tahun depan saya ingin berangkat haji, ya Allah, pasang aja dulu niat. Tapi nggak cukup hanya nih niat, ikhtiar juga, ya, jangan cuma hanya niat, ikhtiar, ya, nabungkah atau daftar dari dini hari, ya untuk berangkat haji, ya, itu namanya orang yang udah pasang niat yang betul-betul tuh, kayak begitu, ya, bukan niat cuman niat ecek-ecek, ya. Orang kalau pasang niat betul-betul pasti ada ikhtiarnya, ya, entah dia yang nabung lah atau udah daftar haji, ya, itu salah satu amalan yang bisa kita mendapatkan pahala haji walaupun kita tidak haji, memasang niat yang betul-betul untuk melakukan haji, untuk mau berangkat haji. Karena diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya, ya, suatu ketika beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke medan perang, ke peperangan untuk berjihad fisabilillah. Ya, tatkala tengah jalan, ya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala inna bil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Ketika di tengah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tatkala ingin melaksanakan jihad fisabilillah, ya, tengah jalan Rasulullah ngomong sama sahabatnya, kata Rasulullah bahwasanya di kota Madinah itu ada orang-orang yang mana tidaklah kalian berjalan di jalanan ini menuju peperangan, ya, kalian lewati bukit, kalian lewati lembah dan lain sebagainya, ya, capek yang kalian dapatkan ini tidaklah tidaklah kalian mengerjakan hal tersebut kecuali orang-orang yang di Madinah juga mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang kalian dapatkan. Hanya saja mereka mereka ada uzur karena mereka sedang sakit, jadi tidak bisa berangkat berperang jihad fisabilillah. Tapi mereka juga dapat apa yang seperti kalian dapatkan. Mereka nggak ikut, mereka ada di Madinah, mereka nggak bisa ikut rombongan orang yang berjihad fisabilillah, tapi luar biasanya mereka mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berangkat jihad fisabilillah.
Itu pentingnya niat. Ya, tancapkan niat yang betul-betul. Ya, faedahnya luar biasa. Bahkan Imam Nawawi mengomentari hadis tersebut. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa fi hadzal hadis fadilatun niyyah fil khair. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis yang tadi itu, yang ketika Nabi berjalan dengan para sahabatnya ya, sampai akhir itu, kata Imam Nawawi di dalam hadis tersebut ya menunjukkan keutamaan niat dalam segala kebaikan, ya, dalam sesuatu kebaikan, ya, dalam suatu hal yang baik. Wa anna man nawal ghazw wa ghairuhu min at-ta'at fa'aqada lahu 'uzrun mana'ahu hasala lahu thawabun niyati. Kata Imam Nawawi ya, barang siapa orang yang niat berangkat ya berperang jihad fisabilillah ya, dia cuma niat ya berangkat perang fisabilillah, jihad fisabilillah, wa ghairuhu min at-ta'at ya, dan selainnya daripada jihad fisabilillah, daripada ketaatan ya. Entah dia niat ibadah yang lain, pokoknya sesuatu ibadah ya, niat suatu ibadah atau ketaatan, sesuatu yang baik ya, yang penting niat dulu. Fa'aradalahu uzrun mana'ahu, kemudian setelah dia niat ya ingin melaksanakan hal tersebut, jihad fisabilillah atau mengerjakan taat dan lain sebagainya, dia dapat uzur ya, entah itu sakit dan lain sebagainya, maka hasalalahu thawabun niyati, maka orang tersebut, orang yang telah menancapkan niat ya, dia tidak bisa ikut karena uzur, maka dia sama mendapatkan niat sebagaimana orang yang mengerjakan ibadah tersebut ya. Kayak kita sekarang nih lihat saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina ya, gitu, kalau ngelihat tuh ya, di HP video-video nggak kuat gitu kita, Allah sampai gerem gitu, pengen saya berangkat ke sana, pengen saya sendiri yang bawa senjata itu nembakin orang-orang Zionis itu kan namanya udah niat, kepengen gitu, kepengen berangkat walaupun nggak bisa kan ya. Tapi kita udah niat, kita dapat pahala sebagaimana orang-orang Gaza yang berjihad melawan Zionis itu, walaupun kita nggak bisa berangkat, tapi kita bisa mendapatkan pahala-pahala tersebut dengan seriusnya niat yang kita tancapkan di dalam hati kita. Dan juga ibadah-ibadah yang lain, bukan cuma perang jihad fisabilillah saja, ibadah-ibadah yang lainnya pun juga begitu ya. Kayak sekarang musim haji ya, kita niat gitu, karena kita belum bisa berangkat uzur ya, kita niat ya, niat untuk berangkat haji ya. Otomatis dengan niat yang betul-betul kita juga mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berangkat haji, dan lain sebagainya daripada ketaatan dan sesuatu yang baik. Kita nggak bisa juga nanti ada kurban ya. Kalaupun kita belum bisa belum mampu untuk berkurban ya, tapi kebangetan, orang nggak mampu buat korban itu kebangetan ya. Di musim musim cincin, beli cincin juta-jutaan mampu Beb. Musim burung, beli burung juta-jutaan mampu. Tapi ketika musim kurban, Beb saya nggak mampu Beb, saya korban perasaan aja. Nah, ini orang kebangetan ini. Orang yang mampu kemudian dia tidak berkurban, maka orang tersebut ya, dijauhi oleh Nabi SAW. La yuqarribanna musallana. Jangan dekat-dekat dari tempat sholat gitu, dicengin sama Rasulullah SAW. Orang yang mampu, cuman dia nggak mau berkurban ya. Tapi yang nggak mampu beneran bagaimana? Niat ya, niat saya kalau nanti tiba-tiba ada yang ngasih duit nih, tiba-tiba dapat dolar segepok nih, saya mau korban. Niat aja dulu ya. Niat baik ya. Begitu juga haji ya, niat aja dulu. Nanti bagaimana caranya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah tancapkan niat baik, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan untuk dia 70 pintu kebaikan ya. Yang penting nih niat yang baik. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, man sa'ala syahadah sadiqan
balagahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Di dalam riwayat lain bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa orang yang meminta mati syahid dengan betul-betul, ya, dia kepengen meninggal dalam keadaan mati syahid, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menggolongkan dia di derajatnya orang-orang yang meninggal mati wa in mata ala firasyih, walaupun dia meninggalnya di atas kasur, bukan meninggal di atas medan peperangan, tapi karena dia mempunyai niat yang betul-betul untuk mati syahid, dia meminta sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia meninggal di atas kasur, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mati syahid, dan dia digolongkan dengan para syuhada. Nah, itu pentingnya nih niat. Dan juga begitu haji, begitu juga amal ibadah apapun yang baik-baik, ya, sertakan niat kita dalam, ya, kebaikan-kebaikan tersebut agar kita digolongkan sama mereka yang mengerjakan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, yang mana tatkala kita mengerjakan amal ibadah tersebut kita mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji. Yang kedua adalah al-muhafadzah ala salatil fariḍah fil masjid. Amalan yang kedua adalah menjaga salat fardu di masjid. Nah, diriwayatkan dari Abu Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salati maktubah fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Kata Nabi, barang siapa orang yang keluar dari rumahnya mutatahhiran, dalam keadaan suci, ya, suci dari hadas besar maupun hadas kecil, ya, dengan dia berwudu dari rumahnya, kemudian dia berangkat, ya, ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, ya, sholat 5 waktu. Maka apa kata Rasulullah SAW, orang yang mengerjakan hal tersebut, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Orang tersebut mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji yang sedang pakai ihram. Cuman itu enteng banget itu. Cuman keluar dari rumah, ya, dalam keadaan berwudu, bersuci, datang ke masjid, ya, jaga sholat 5 waktu di masjid, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang pergi haji dalam keadaan ihram. Wa man kharaja ila tasbihid duha, kemudian orang yang keluar di waktu duha, ya, untuk mengerjakan tasbih duha, termasuk tasbih duha, ya, sholat duha, ya, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, ya, i'tikaf, ya, baca Quran dan lain sebagainya. La yansibuhu illa iyyah, dia nggak kepengen apa-apa kecuali pengen, ya, mengerjakan tasbih duha tadi itu. Dia semata-mata datang ke masjid pengen sholat duha dan lain sebagainya di waktu duha itu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Orang yang mengerjakan hal tersebut pahalanya seperti pahala orang yang umroh, ya, keluar nih di waktu duha ke masjid ngerjain sholat duha dan lain sebagainya, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Itu yang kedua. Wassalatun ala atharis shalah lallagwa bainahuma kitabun fil aliyin. Kemudian amalan yang ketiga, yang mana tatkala kita mengerjakannya juga kita mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang pergi haji. Yang ketiga adalah salatul fajr fi jamaah, thumma dzikrullah hatta tulu'asy syams, thumma shalla raka'atain. Amal yang ketiga adalah salat fajr, salat subuh berjamaah. Kemudian setelah salat subuh berjamaah, dia duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari. Ya, sampai terbitnya matahari, kemudian tunggu beberapa saat, beberapa waktu, kemudian dia mengerjakan sholat dua rakaat. Ya, kata Nabi SAW, man shalal ghada fi jama'atin, barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, summa shalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka kata Nabi Muhammad SAW, orang tersebut kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka yang didapatkan orang yang mengerjakan hal tersebut, ya, dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan alhamdulillah.
Cuman sholat subuh jamaah, habis itu duduk nggak keluar, zikir sama Allah, nungguin sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Itu udah dapat pahala haji dan umroh 2 tuh, haji sama umroh. Tapi ini walaupun gampang, cuman sedikit ya yang mengerjakan, gampang-gampang berat Ustaz ya. Sholat aja udah alhamdulillah ya, sholat subuh aja udah alhamdulillah nih orang-orang kita nih. Apalagi sholat subuhnya di masjid berjamaah, nungguin lagi sampai pagi. Pikirannya macam-macam berarti, wah nasi uduk langganan gue udah habis lagi, jangan-jangan nih. Sholat duduk di masjid, nah itu jarang banget tuh kita nggak nemuin tuh. Sholat subuh aja berapa orang gitu. Bisa kehitung orang yang ada di masjid, apalagi nungguin sampai pagi, sampai terbit itu. Mendapatkan pahala haji dan juga mendapatkan pahala umroh. Bahkan di riwayat di riwayat yang lain, qala Rasulullah SAW, ya, ada tambahannya tadi, tamah. Orang yang ngerjain yang kayak tadi, ya, dia mendapatkan pahala haji dan umroh, tamah, sempurna. Nabi Muhammad SAW bilang kayak begitu. Bukan cuma dapat pahalanya aja haji sama umroh, tapi pahalanya sempurna, full, pahalanya nggak dikurangin. Ya, kita kalau ngerjain langsung mungkin bisa kurang. Ya, kita kalau ngerjain langsung haji atau umroh mungkin bisa kurang karena apa, mungkin di dalam pelaksanaannya ada pelanggaran ihram yang kita langgar dan lain sebagainya, atau niat-niat yang tidak baik. Itu kan bisa mengurangi nilai ibadah. Tapi kalau ini Nabi SAW ngasih jaminan tamah, sempurna ya, 3 kali Nabi bilang dapat pahalanya sempurna itu. Kemudian yang keempat ya, umrah fi Ramadan ya. Tatkala kita mengerjakan umrah di Ramadan, itu kata Nabi Muhammad SAW, umrah fi Ramadan ka hajjah ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, kata Rasulullah. Ya, bukan haji biasa aja, ini dapat pahala haji ya, umrah di bulan Ramadan dapat pahala seperti pahala haji, yang istimewanya hajinya bareng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya umrah di Ramadan itu orang berebutan itu. Ya, kalau udah Ramadan itu di Mekah itu ramainya kayak musim haji. Ya, karena apa? Mereka tahu ingin mendapatkan pahala haji walaupun mengerjakan pahala haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau udah Ramadan ya, harga umroh tuh wah udah naik, high season udah naik karena emang penuh di sana. Bukan orang-orang luar Saudi aja, orang-orang Saudinya sendiri ya itu berebutan itu untuk nginep hotel di dekat situ Masjidil Haram untuk bisa melaksanakan haji. Orang-orang Saudinya itu juga pada berebutan itu ya. Karena ingin mendapatkan keutamaan pahala haji ya, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hanya mengerjakan umroh di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, amalan yang mana tatkala kita mengerjakannya ya, kita mendapatkan pahala haji, yaitu al-adhkar aqibas salawatil mafruḍah. Amalan tersebut adalah zikir-zikir yang kita baca setelah selesai sholat 5 waktu. Ya, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya diceritakan ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu waktu datang rombongan orang-orang fuqara, orang-orang miskin ya. Mereka datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ngadu ke Nabi. Ya. Faqalu dhahaba ahlud duthur. Wahai Rasulullah, ya, mereka orang-orang kaya itu ya, mereka bisa mendapatkan minal amwal bidarajatil ula ya.
kedudukan mereka tinggi karena sebab apa namanya mereka punya harta lebih, wa na'imil muqim, ya. Mereka bisa mendapatkan apa rumah tinggal yang layak, yang bagus karena sebab banyak uang. Wa yusalluna kama nusalli, tapi salatnya mereka kan sama kita ya Rasulullah, ya. Wa yasumuna kama nasum, puasanya mereka juga sama kita ya Rasulullah. Tapi bedanya walahum fadlun min amwal yahujjuna biha wa ya'tamirun. Tapi bedanya mereka sama kita wahai Rasulullah, mereka orang-orang yang banyak hartanya, ya mereka punya kelebihan. Ya, apa kelebihannya? Yang mereka bisa kerjakan kita tidak bisa kerjakan wahai Rasulullah. Apa hal tersebut? Di antaranya yahujjuna biha wa ya'tamirun. Ya, mereka dengan hartanya mereka bisa pergi haji, mereka dengan hartanya mereka bisa pergi umrah, wa yujahidun wa yatasaddaqun. Mereka dengan hartanya wahai Rasulullah bisa berjihad dengan harta, ya mereka dengan hartanya bisa bersedekah. Itu orang miskin ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bilang, ala uhadditsukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum. Ya, saya kasih tahu satu amalan. Nih, Rasulullah ngasih tahu kepada mereka orang-orang fuqara yang datang ke Nabi. Nih, maukah kalian saya kasih tahu satu amalan yang mana kalau kalian mengamalkan hal tersebut, kalian bisa menyusul mereka, ya, menyusul mereka dalam hal apa namanya? Dalam hal pahala. Kemudian setelah engkau menyusul mereka, ya, mereka tidak bisa menyusulmu, ya. Mereka tidak bisa menyusulmu, dan engkau sebaik-baiknya golongan tatkala engkau mengerjakan hal tersebut. Mau dikasih tahu nih sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa amalan-amalan tersebut? Rasulullah ngasih tahu sama mereka, tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun khalfa kulli salatin salatan wa thalasin. Apa amalan tersebut? Ya, yang mana tatkala mengerjakan amalan tersebut bisa apa namanya menyusul mereka dalam hal ibadah, dalam hal apa namanya pahalanya. Amalannya simpel, gampang, enteng. Ya. Tasbih, kemudian tahmid, ya, tasbih alhamdulillah, kemudian tahmid tasbih subhanallah. Ya, kemudian tahmid alhamdulillah, ya, kemudian takbir Allahu akbar. Dibacanya 33 kali. Setelah selesai sholat 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir selesai sholat. Itu bisa apa namanya menyusul daripada ibadah-ibadah mereka, ya, termasuk kayak haji ini, ya kan? Haji kalau orang yang belum bisa, ya, ini bisa menyusul apa namanya pahala daripada orang-orang yang mengerjakan hal tersebut. Ya, 33 kali setelah selesai sholat fardu, jangan tinggal ya, tasbihnya itu. Maka ketika itu pulanglah orang-orang yang tadi orang-orang fuqara tadi pulang, nggak lama balik lagi ke Rasulullah, ya, balik lagi ke Rasulullah, ngadu lagi ke Rasulullah, Rasulullah, ya. Mereka orang-orang yang kaya tuh itu nggak taunya dengar juga apa yang kau kasih nih Rasulullah nih amalan tadi nih. Jadi dapatnya double, udah kaya dapat amalan juga ya Rasulullah. Datang lagi ke Rasulullah, maka apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kalau udah kayak begitu katanya itu urusan Allah, itu karunia dari Allah, ya, itu pemberian dari Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, makanya ya, mudah-mudahan yang hadir di sini apa namanya jadi orang yang soleh juga, kaya juga. Amin ya rabbal alamin. Kayak beliau, masya Allah. Alhamdulillah. Ni'mal rajul saleh, ni'mal malu saleh rajulin saleh. Sebaik-baiknya harta yang baik itu ya, berada di tangan orang yang soleh. Itu sebaik-baiknya harta itu berada di tangan orang
saleh. Karena kenapa? Karena ketika harta berada di tangan orang yang tepat, ya, berada di tangan orang yang saleh, maka otomatis pasti itu harta larinya ke urusan yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Ya, dengan harta tersebut dia bisa haji dan lain sebagainya, umroh, dia bisa bantu orang, bantu fuqara, dia bisa nyumbang masjid, ya, dia bisa nyumbang pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu sebaik-baiknya harta yang ada di tangan orang saleh. Kemudian yang keenam, tabkir li salatil jumu'ah. Ya. Amalan yang keenam adalah buru-buru pergi sholat Jumat pagi-pagi. Datang ke masjid sholat Jumat, datangnya dari pagi-pagi. Bukan ya pas komat datang. Itu hobinya gitu tuh. Datang pas komat, nggak mau dengerin khotbah kelamaan, apalagi khotibnya lama lagi kalau khotbah. Nah, makanya cari khotib yang tahu diri, biar khotbahnya nggak panjang-panjang, kesian kan orang di situ, orang yang sholat Jumat itu ada yang kerja dan lain sebagainya. Ya. Orang yang dari pagi ya nungguin itu dia i'tikaf di masjid, dibaca Quran dan lain sebagainya untuk sholat Jumat. Ya, kata Nabi SAW, innalakum fi kulli jumu'atin hajjah wa umroh. Ketahuilah di setiap Jumatnya kalian itu ada haji dan umroh. Ya, di setiap Jumatnya kalian ada haji dan umroh. Fal hajjah al hajir lil jum'ah. Maka siapa orang yang mendapatkan pahala haji di hari Jumat? Orang yang berpanas-panasan di hari Jumat, nungguin sholat Jumat. Dulu kan masjid kan kebuka, ya nggak kayak kita di Indonesia nih kan, nggak kayak sekarang kan, masjid kan ketutup. Dulu yang namanya masjid tuh kebuka, ngablak, ya ngablak. Zaman Rasulullah begitu, di Timur Tengah begitu, karena jarang hujan, ya, maka masjid begitu aja ngablak, kebuka gitu. Ya. Yang namanya masjid tuh nggak mesti ada apa namanya tutup gubah, apa bangunannya megah dan lain sebagainya baru jadi masjid, kagak. Tanah kosong aja kalau kita orang yang wakafin, yang punya tanah tuh wakafin ini mau jadi masjid, itu jadi masjid itu. Ya, ada hukumnya kayak hukum masjid. Ya. Zaman dulu begitu masjid kebuka kayak begitu, cuman ada iniannya, biasanya mihrabnya doang di depan gitu. Orang yang nungguin dari pagi otomatis kepanasan kan, dia kepanasan nungguin sampai sholat Jumat itu. Kalau kita alhamdulillah sekarang nikmat, ya masjidnya bagus, ada AC-nya, karpetnya wangi, ya tidur. Kadang takmirnya ngasih makanan, minuman, nikmat gitu. Orang dulu mesti panas-panasan, tapi kita dengan nungguin dari pagi itu, datang pagi-pagi, kita sudah mendapatkan pahala haji. Wal umrah intidharul asr ba'dal jumu'ah. Dan pahala umroh itu didapatkan orang yang menunggu asar setelah Jumat. Jadi kalau haji dari pagi sampai Jumat, kalau pahala umroh dari Jumat sampai asar. Bahkan sampai apa namanya, kalau kita di pondok pesantren tuh biasanya asar, setelah sholat asar hari Jumat itu udah nggak kemana-mana, itu di masjid tuh, ya i'tikaf, baca sholawat, ya, istighfar, ya, ngaji dan lain sebagainya sampai maghrib. Karena itu apa namanya, kata para ulama, di antara waktu-waktu mustajab, ya, yang Nabi SAW bilang di hadisnya itu ada satu waktu di hari Jumat yang mana ya, waktu tersebut adalah waktu mustajab. Itu kata para ulama, ya, di antaranya waktu habis asar itu waktu mustajab di antaranya. Ya, ada bilang baina khutbatain, ya, banyak aqwal ya, tentang waktu yang mustajab itu. Makanya kita di pondok kayak begitu tuh, Sa'ah Fatimiyah, dinamakan juga Sa'ah Fatimiyah, habis asar hari Jumat. Nah, itu orang dia mendapatkan pahala haji dari pagi nungguin sampai Jumat, yang mendapatkan pahala umroh dari Jumat sampai asar. Kemudian yang ketujuh diantaranya qadha hawaijun nas, meladenin apa namanya hajatnya orang lain, menuhin hajatnya orang lain, nolongin masalah orang lain.
Ini juga mempunyai pahala seperti pahala haji. Rawal Imam Baihaqi bisanadihi an Ali bin al-Husain. Qala, diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Sayyidina Hasan sedang tawaf di Ka'bah. Ya, Sayyidina Hasan sedang tawaf di Ka'bah, kemudian ada seseorang yang datang menghampiri beliau Sayyidina Hasan. Maka orang tersebut bilang ke Sayyidina Hasan, "Ya Abu Muhammad, idhab ma'i fi hajah fulan." Wahai Sayyidina Hasan, ayo mari pergi yuk sama saya, yuk, ikut yuk. Ya, kita menuhin hajat. Ada orang yang punya hajat tuh kita penuhin yuk. Ada orang yang punya masalah, yuk kita selesain masalahnya, yuk kita bantu, kita tolong. Maka seketika itu juga Sayyidina Hasan meninggalkan tawafnya. Wa dhahaba ma'ahu, dan pergi bersama orang yang tadi yang ngajak itu. Ketika baru keluar itu, baru pergi, baru jalan, ada seseorang nyamperin lagi ke Sayyidina Hasan dan orang tersebut. Ya, maka orang tersebut bilang, ini orang ada hasutnya sedikit. Ya, ada hasutnya, yang lihat itu orang bisa jalan sama Sayyidina Hasan, ada hasutnya sedikit. Maka diprotes, "Wahai Sayyidina Hasan, kenapa engkau meninggalkan tawaf dan pergi bersama dia? Ada apa? Engkau lagi tawaf ini, jangan pergi bareng dia, diajak sama dia mau aja pergi gitu. Padahal engkau lagi tawaf, lagi mengerjakan ibadah tawaf." Maka apa kata Sayyidina Hasan kepada orang tersebut? "Wa kaifa la adhhab ma'ahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Bagaimana saya tidak pergi sama orang itu? Ya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Man dhahaba fi amrin li akhihi al-muslim faqudiyat hajatuhu kutibat lahu hajjah wa umrah." Bagaimana saya nggak pergi, kata Sayyidina Hasan, sedangkan Rasulullah bilang barang siapa orang yang pergi ya untuk menunaikan urusannya orang lain sesama muslim, saudaranya sesama muslim, ya, menyelesaikan masalah saudaranya sesama muslim, faqudiyat hajatuhu, kemudian hajatnya itu ya kita nolongin sampai selesai. Kita nunaikan hajatnya dia itu, kebutuhannya dia sampai selesai, maka kata Rasulullah SAW, kutibat lahu hajjah wa umrah. Orang yang nolongin saudaranya sampai selesai perkaranya, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti pahalanya orang yang haji dan umroh. Dia mendapatkan pahalanya orang haji dan umroh karena nolongin hajat orang, nunaikan hajat orang lain sampai selesai. Kemudian wa in lam yuqda kutibat lahu umroh. Kalaupun kita nolongin cuman nggak sampai selesai, ya, kita nolongin, ya, kita menunaikan hajat orang lain cuman nggak sampai selesai, maka kata Nabi SAW, kutibat lahu umroh, maka yang dia dapatkan pahala umroh saja. Nah, kalau sampai selesai haji dan umroh pahalanya, kalau nggak sampai selesai dia mendapatkan pahala umroh saja. Faqad iktasabtu hajjah wa umrah wa raja'tu ila tawafi, kata Sayyidina Hasan. Dengan kayak begitu, dengan saya pergi sama orang nih menunaikan hajat orang lain, saya telah mendapatkan pahala haji dan umroh, dan setelah saya menunaikan hajat orang lain, saya balik lagi untuk mengerjakan tawaf yang tadi saya tinggalkan. Jadi dapat semua, alhamdulillah. Itu diantaranya beberapa amalan yang tatkala kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bisa Al-Fakir sendiri amalkan dan antum umumnya semuanya, amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang Al-Fakir sampaikan bisa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebenarnya masih ada lagi pembahasannya, cuman waktunya nggak cukup. Insyaallah Insyaallah lain waktu, kalau ada waktu ya kita akan bahas lagi nanti insyaallah, amin ya rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih kepada guru kita Habib Soleh bin Abdurrahman Al-Atas yang telah menyampaikan untaian ilmunya yang insyaallah mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sangat bagus sekali, manfaatnya banyak sekali. Jadi banyak kita punya keutamaan kalau kita benar-benar mau menjalankan. Bagi kita yang belum kesempatan untuk haji, banyak sekali ya wadahnya
banyak sekali amalan yang bisa kita perbuat. Nah, mudah-mudahan yang tadi sampaikan bermanfaat buat kita semua. Yang tadi sebagaimana di awal, niatnya nih harus sungguh-sungguh nih. Ya, harus paten. Jangan niatnya udah males-malesan. Niat hajinya udah ogah-ogahan, nggak mau niat. Niat tadi ke kurban juga udah nggak mau niat. Ya, bahkan kayak tadi niat mau jihad, kita pengen ngeliat greget melihat saudara-saudara kita di mana Palestina, sekarang di Rafah dibantai, kita greget pengen jihad. Di sini niatnya bukan mau jihad, udah greget kagak, malah niatnya mau makan McD, makan KFC, rame lagi semuanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, jawab masing-masing tuh gimana iman kita semua di situ. Ya, ayo mari dari sekarang gerakan boikot, jangan cuman rame di medsos, amal perbuatan kita yuk mulai dari sekarang. Jaga anak-anak kita, keluarga kita, jangan sampai ya biar mereka hancur lebur bangkrut semua perusahaannya. Amin ya rabbal alamin. Adalah sedikit